kembali 9 juta. Bukan ngomel, ini ngasih tahu buat semuanya. Jangan sampai Tuhan dengar ocehan kalian berbalik semuanya. Jadi kalian baru nanti kalian merasa, oh ternyata begini ya rasanya. Hidup orang tuh gak ada yang sempurna. Kita bukan malaikat. Hidup manusia itu sudah ditentuin sama Allah. Kalian jangan pernah mendahului Tuhan. Suatu saat dia bakal merasain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Opung SG Channel. Dan selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semua yang sedang berpuasa. Perjalanan cinta penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana ternyata diwarnai dengan kemunculan Enji Baskoro, mantan suami Ayu Ting Ting. Kini, di saat Ayu Ting Ting tengah sibuk mempersiapkan rencana pernikahan yang diimpikannya dengan Muhammad Fardana, muncullah Enji Baskoro yang tiba-tiba saja mengatakan bahwa dirinya siap menghadiri acara pernikahan mantan istrinya tersebut bila diundang. Diwakili oleh Denny Karel, kuasa hukumnya, Enji Baskoro mengaku siap menghadiri acara pernikahan Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana. Selain itu, Enji Baskoro juga masih berharap agar terjalin kembali komunikasi di antara mereka. Maksudnya Enji ketika diundang dia datang, itu kan kemungkinan besar akan terjalin tali silaturahmi lagi gitu loh. Biarpun cuman say hello doang, otomatis adalah kerinduan itu, ungkap Denny Karel, kuasa hukum Enji Baskoro beberapa waktu lalu. Karena sampai sekarang Denny Karel mengatakan Ayu Ting Ting dan keluarganya masih tetap menutup pintu komunikasi antara Enji Baskoro dan putrinya Bilqis Humairah Razak. Sementara Denny Karel merasa sebagai ayah biologis, Enji Baskoro sangat rindu dan ingin bertemu dengan anaknya secara langsung dan tak lagi hanya memantau perkembangan sang anak melalui media sosial. Kalau sekarang pintu silaturahmi itu masih ketutup, tapi semoga Mbak Ayu ada buka pintu sedikit. Ya udah kita datang silaturahmi. Mau lihat anaknya, ujar Denny Karel. Karena itulah, menurut pihak Enji Baskoro, acara pernikahan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana nantinya bisa dijadikan sebagai momen yang paling ditunggu oleh Enji agar bisa terjalin kembali komunikasi di antara mereka. Insya Allah lah dengan hajatan ini bisa mempertemukan semuanya. Kan luar biasa, ini waktu yang ditunggu-tunggu nih. Ini calon Mbak Ayu yang luar biasa, kedepannya mereka akan bahagia, ujar kuasa hukum Enji Baskoro itu. Bahkan Denny Karel juga menyarankan supaya Ayu Ting Ting bisa melupakan permasalahan yang terjadi antara dirinya dan Enji di masa lampau. Seperti Enji Baskoro yang dulu tak sudi mengakui Bilqis sebagai anak kandungnya, hingga menuntut Ayu Ting Ting melakukan tes DNA. Ada yang bilang anak gak diakui, tes DNA, dan lain-lain. Saya rasa itu dikuburkanlah, semuanya demi Bilqis, tutur Denny Karel. Menurut pendapat Denny Karel, hubungan antara anak dan ayah kandungnya sendiri seperti Bilqis dan Enji Baskoro tidak seharusnya diputus, apalagi sampai sama sekali tidak diberikan izin untuk sekedar menemui sang anak. Karena menurutnya tidak akan pernah ada yang namanya mantan anak meskipun ada mantan istri. Kalau antara anak dan bapaknya saling debat, kalau Mbak Ayu janganlah, kan sudah punya calon. Yang penting itu anak sama bapaknya. Kalau sama orang tua jangan putus silaturahmi itu, pinta Denny Karel mewakili kliennya Enji Baskoro. Bukan hanya itu, di sisi lain pihak Enji Baskoro juga mengingatkan Ayu Ting Ting bahwa selamanya seorang ayah akan menjadi cinta pertama buat anak perempuannya. Namanya anak kan banyak yang bilang anak perempuan itu luar biasa untuk bapaknya. Anak cewek jatuh cinta pertama itu ya sama bapaknya, katanya. Enji Baskoro sendiri pernah mengungkapkan rasa rindunya yang begitu dalam kepada buah hatinya, Bilqis Humairah Razak. Kata Enji, rasa rindunya hanya bisa diobati dengan hanya memandang foto buah hatinya itu di media sosial. Hingga saat ini, pria bernama asli Henry Baskoro Hendarso ini mengaku sama sekali belum pernah bertemu dengan anak perempuan yang dulu tak diakuinya itu. Selama ini, Enji Baskoro mengaku kesulitan bertemu dengan putri kandungnya sendiri karena hubungannya dengan Ayu Ting Ting tidak berjalan dengan baik sejak keduanya resmi berpisah.
Nama Angie Baskoro memang mulai disorot sejak pria berwajah tampan ini berpacaran dengan Ayu Ting Ting. Namun sosok Angie Baskoro di mata publik sempat dirasa begitu misterius dan penuh tanda tanya. Banyak yang menduga kalau Angie Baskoro merupakan salah satu anak mantan petinggi Polri. Rupanya Angie Baskoro memang merupakan putra dari Bambang Hendarso Danuri, Kepala Kapolri periode 2008 sampai 2010 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kini ayah Angie menjabat sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021 sampai 2026. Ibunda Angie Baskoro bernama Rita Felicita yang disebut-sebut merupakan istri kedua Bambang Hendarso Danuri selain Nani Hartiningsih. Meskipun dirinya bukan artis, Angie diketahui berprofesi sebagai pengusaha dan DJ dan merupakan seorang muslim. Angie Baskoro diketahui resmi menikah dengan Ayu Ting Ting pada tanggal 4 Juli 2013. Namun pernikahan keduanya hanya berjalan singkat dan berakhir dalam waktu 21 hari saja. Ayu Ting Ting langsung memutuskan untuk menggugat cerai Angie Baskoro setelah melahirkan Bilqis Humairah Razak, putri mereka. Keduanya pun akhirnya resmi berpisah sejak tanggal 1 April 2014. Berbeda dengan Ayu Ting Ting yang masih bertahan menyandang status jandanya, Angie Baskoro justru sudah menikah lagi sebanyak 2 kali. Setelah berpisah dari Ayu Ting Ting, Angie Baskoro diketahui menikah dengan Rosmaniar pada tahun 2015. Namun pernikahan mereka berakhir pada tahun 2018. Setelah itu Angie Baskoro menikah lagi dengan pengusaha wanita bernama Hana Kartika pada tahun 2020. Lagi-lagi pernikahan Angie Baskoro gagal di tengah jalan dan akhirnya resmi berpisah dengan Hana Kartika pada tahun 2022. Rupanya Angie Baskoro bukanlah tipe pria yang mudah kapok dengan kegagalan cintanya yang sudah berkali-kali. Belakangan Angie Baskoro diketahui sempat menunjukkan hubungan mesranya dengan Novani Citra Kresna yang merupakan mantan istri pebulu tangkis Ricky Subagja. Sayangnya meski begitu, Angie Baskoro belum memperkenalkan Citra secara blak-blakan sebagai kekasih barunya. Sudah bukan rahasia umum kalau hubungan Angie Baskoro dan Ayu Ting Ting diketahui tidak berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan di masa lalu Angie Baskoro yang sempat menggandeng Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukumnya menuntut tes DNA Bilqis karena ia tak sudi mengakui anak yang dilahirkan Ayu Ting Ting itu sebagai putri kandungnya. Kemudian pada bulan April 2018 muncul seorang wanita cantik yang mengaku bernama Disha Rosa. Wanita cantik ini terang-terangan mengaku bahwa dirinya sudah melahirkan seorang bayi perempuan yang disebutnya sebagai anak biologis Angie Baskoro. Tak terima dengan tudingan Disha Rosa, Angie Baskoro langsung meresponnya dengan somasi yang diwakili oleh kuasa hukumnya Denny Karel. Sementara Hana Kartika yang merupakan istri ketiga Angie Baskoro juga mengungkapkan alasan perceraiannya dengan Angie adalah karena perselingkuhan. Hana Kartika bahkan tak segan menyebut Angie Baskoro sudah berkali-kali selingkuh dan ketahuan karena dirinya tidak pandai berbohong. Sejak resmi berpisah, Angie Baskoro dan Ayu Ting Ting memang tak pernah lagi saling berkomunikasi. Menurut Angie Baskoro, pihak Ayu Ting Ting lah yang sudah menutup komunikasi dengannya. Ayu Ting Ting hingga saat ini sepertinya masih sakit hati dengan perlakuan buruk Angie di masa lalu yang tak sudi mengakui anak kandungnya sendiri, Bilqis Humairah Razak. Bahkan Angie sampai menuntut untuk dilakukan tes DNA. Kini Ayu Ting Ting sudah bahagia dengan kehidupannya. Bahkan Ayu Ting Ting juga sudah melangsungkan acara lamaran dengan seorang prajurit TNI bernama Muhammad Fardana. Di sisi lain, kehidupan Angie Baskoro justru terbilang memprihatinkan. Angie bahkan sudah 3 kali gagal membina rumah tangga. Ayu Ting Ting sendiri tampak geram saat disinggung tentang mantan suaminya Angie Baskoro yang mengaku begitu rindu ingin bertemu dengan buah hatinya Bilqis Humairah Razak. Kegeraman tersebut ditunjukkan Ayu Ting Ting setelah menghadiri ulang tahun salah satu klinik kecantikan di Jakarta Pusat. Ayu Ting Ting yang hadir bersama rombongan keluarganya, yaitu sang ibu Umi Kalsum, ayah Rozak, dan juga Bilqis ketika itu hendak pulang. Namun raut wajah biduan asal Depok itu mendadak berubah ketika wartawan bertanya tentang mantan suaminya.
Kak Ayu, katanya Kak Enji kangen Bilkis. Tanya salah seorang wartawan yang ikut mewawancarai Ayu Ting Ting di FX Sudirman, Jakarta Pusat. Ayu Ting Ting tak mampu menahan emosinya, apalagi saat itu ada Bilkis di sampingnya. "Tolong jangan nanya itu di depan anak saya," tegas Ayu Ting Ting sambil menunjuk salah satu awak media. Tak lama kemudian, Ayu Ting Ting langsung meminta tolong kepada ayah dan ibunya untuk membawa Bilkis keluar dari kerumunan para awak media. Gara-gara satu pertanyaan tersebut, Ayu Ting Ting terus memasang wajah geram hampir setengah perjalanan. Ayu terus diam 1000 bahasa saat kembali ditanya soal Enji yang merindukan Bilkis. Namun tak lama dari situ, Ayu Ting Ting kembali mau menjawab pertanyaan para wartawan mengenai persiapan Bilkis yang akan kembali ke sekolah. Sementara itu, untuk mengobati rasa rindunya, Enji Baskoro mengaku hanya bisa melihat perkembangan sang buah hati lewat media sosial. Sejak berpisah dengan Ayu Ting Ting, Enji mengatakan belum pernah diberi kesempatan bertemu dengan sang buah hati.